Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa atau Kades Wiring Tasi, Kecamatan Supa Pinrang, Andi Dewiyanti tiba-tiba jatuh pingsan saat akan dibawa ke rutan kelas 2B Pinrang untuk dilakukan penahanan. Sehingga pihak kejaksaan memanggil tim medis untuk memeriksa kondisi Dewiyanti. Dewiyanti menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani di sana. Halo Nining. Ya, halo Firda. Ini bisa Anda informasikan bagaimana kondisi awal dari Dewiyanti sendiri saat dipanggil ke kejaksaan, lalu kemudian tiba-tiba pingsan saat hendak ditahan? Ya, baik. Jadi pada Senin kemarin, Kades Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Andi Dewiyanti kembali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Pinrang. Dalam hal ini memang Kades Wiring Tasi Dewiyanti statusnya sudah tersangka. Pada saat pemanggilan kemarin itu memang untuk penahanan di rutan kelas 2B Pinrang. Nah, kondisi pada saat Dewiyanti datang ke Kejari Pinrang ini dikatakan sehat ya, sehat walafiat. Nah, pada saat itu pihak Kejari pun akan membawa Dewiyanti ke rutan kelas 2B Pinrang untuk penahanan selama 20 hari. Namun pada pukul 14.30 WITA, Dewiyanti dikabarkan pingsan. Nah, pada saat itu pihak Kejari pun memanggil tim medis untuk memeriksa kondisi dari Dewiyanti. Nah, selang beberapa jam itu kemudian Dewiyanti dikabarkan sadar, namun pihak atau pengacara dari Dewiyanti ini keberatan jika kliennya tersebut tetap dibawa ke rutan kelas 2B Pinrang dengan kondisi seperti itu. Jadi pihak pengacara Dewiyanti meminta Kejaksaan Negeri Pinrang ini untuk memanggil dokter untuk diperiksa lebih lanjut terkait kondisi dari kliennya tersebut. Nah, hasilnya memang menurut dokter Dewiyanti ini mengalami kolesterol tinggi sehingga memang harus dirawat dulu di rumah sakit lebih intensif di rumah sakit Lasindram Pinrang. Seperti itu. Ini bagaimana untuk saat ini kondisi terkini dari Kades Wiring Tasi Dewiyanti ini? Ya, dari informasi yang berhasil kami himpun saat ini Kades Wiring Tasi Dewiyanti masih berada di Rumah Sakit Umum Lasindrang dengan dijaga ketat oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang. Memang kondisinya masih shock dan masih dirawat intensif dulu. Seperti itu rekan Firda. Untuk kasus yang menjerat Kades Wiring Tasi Pinrang sendiri, berapa total kerugian yang ditimbulkan oleh negara? Ya, baik. Jadi tersangka Kades Wiring Tasi Dewiyanti ini terjerat kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020. Nah, di mana pada tahun 2019-2020 itu ada lebih dari kegiatan yang dilakukan itu lebih dari 30 kegiatan dari jenjang waktu 2019-2020 itu. Nah, kemudian hasil audit dari inspektorat sendiri ditemukan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari Kades atau penyelewengan Kades Wiring Tasi ini sebesar 475 juta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nining Anggriani atas laporan Anda. Tribuners, Nining tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Agus Hairudin. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini sebetulnya adalah kita pemanggilan tersangka kasus penyalahgunaan dana desa dan dana alokasi dana desa, yaitu Saudara Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi. Ini dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2020. Yang mana tahun 2019 itu dana desa sebesar 880 juta. Dana alokasi desa sebesar 1 miliar 82 juta. Terus tahun 2020 itu sebesar 1 miliar 13 juta dana desa dan dana alokasi desa sebesar 1 miliar 6 juta. Ya. Jadi di dalam 2019
itu ada beberapa kegiatan, diantaranya 15 kegiatan di 2019, dan 2020 ada 19 kegiatan. Ya, yang mana hasil penghitungan dari inspektorat semua kerugian negara mencapai 475.939.834 rupiah. Sudah ada penghitungannya, dan dana tersebut diambil dari Bank BPD tentunya dengan bendahara, akan tetapi uang tersebut dipegang oleh kepala desa dan digunakan untuk kepentingan operasional, di antaranya gaji para pegawai dan pembelian alat-alat material yang tidak digunakan atau digunakan menggunakan dengan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.